teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Bu Juda apa kabar? Baik Bu. Bagaimana liburannya? Adakah yang sempat berkunjung ke tempat-tempat wisata, ke atraksi wisata? Boleh dituliskan di chat di mana atraksi wisata apa dan bagaimana pengalamannya. Mungkin bisa dituliskan singkat. Adakah yang masih di kampung? Liburannya nugas. Aduh. Tega bener ya ini dosennya yang ngasih tugas. Padahal saya ya. Ada lagi bagaimana pengalaman liburannya? Ada yang sempat berkunjung ke tempat-tempat wisata? Boleh silakan dituliskan. Ke Dufan, oke. Sekar, apakah sekarang masih di Jakarta atau sudah kembali ke Jogja? Berburu, berburu THR biar bisa buat liburan lagi gitu ya mungkin ya. Ada yang nggak kemana-mana gitu ya, cuman hunting rendang dan opor. Oke, ke pantai. Wah, ke pantai. Pengalamannya ke pantai dan rame banget ya. Apa yang bisa dinikmati gitu ya, pergi ke pantai di saat rame banget gitu. Semua tempat wisata rame. Ya, semua tempat wisata rame gitu ya. Jadi mungkin ada yang memutuskan malah di rumah saja. Seperti saya juga. Kebetulan saya nggak mudik di Jogja dan mungkin teman-teman yang tinggal di Jogja atau mungkin yang mudik yang dari luar dan datang ke Jogja pasti tahu banget kalau Jogja setiap libur Lebaran, apalagi ini setelah apa ya 2 tahun gitu ya nggak boleh mudik dan sekarang mudik, Jogja luar biasa gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Kebetulan karena tempat tinggal saya berada di tengah itu, lewat jembatan Kleringan itu kan, padahal naik motor gitu ya, itu sudah macet luar biasa, nggak bisa jalan gitu ya. Itu kondisinya Jogja. Saya sempat mendengar beberapa apa ya, jadi mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya. Saya sempat berhenti gitu ya makan bakmi Jawa gitu. Kemudian ada orang datang dari plat mobilnya di luar kota B dan D gitu ya. Terus kemudian duduk dan kemudian kayak apa ya berkeluh kesah gitu. Kayaknya dia sudah terjebak kemacetan di Jogja selama berapa lama dan gila Jogja sudah nggak ramah banget. Jogja kayak gini banget gitu. Males ke Jogja lagi seperti itu. Nah itu fenomena-fenomena yang apa ya bisa kita tangkap dan bisa bermakna sesuatu begitu ya bagaimana kondisi apa ya mungkin destinasi-destinasi wisata yang sudah sangat populer seperti Jogja gitu ya itu ketika sudah padat sekali itu tidak memberikan malah apa ya mungkin kepuasan atau experience yang positif terhadap wisatawan bahkan mungkin sebaliknya karena ini berhubungan dengan apa yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini tentang tourist satisfaction dan juga experience sebagai pengantar atau bahan teman-teman untuk presentasi minggu depan sama kelompok yang akan presentasi sudah saya tuliskan tugasnya atau detailnya di Google Classroom, nanti silahkan teman-teman akses gitu ya. Jadi sebenarnya topik kita hari ini dan minggu depan ini kaitan dengan pengalaman atau mungkin dampak gitu ya, dampak pariwisata pada level individu. Karena setelah itu kita juga akan membicarakan tentang dampak pariwisata pada sosial atau masyarakat. Tapi untuk 2 pertemuan ini sekarang dan minggu depan kita akan lebih berfokus pada dampak pariwisata di level individu. Seperti itu mungkin ya pengantarnya kira-kira. Oke, yang masih sibuk dengan tugas apa namanya mungkin boleh sambil nugas, boleh sambil mungkin menyimak mungkin poin yang akan saya bagikan. Sudah kelihatan belum teman-teman? Sudah Ibu. Sudah, oke. Ya, tentang
satisfaction dan juga experience dalam berwisata gitu ya. Ini juga termasuk salah satu topik yang banyak sekali diteliti. Jadi tidak pernah kekurangan gitu ya minat peneliti untuk mengeksplor tentang kepuasan wisatawan dan juga pengalaman wisatawan, karena ini menjadi hal yang penting gitu ya, punya kontribusi besar bagi perencanaan dan juga pengembangan pariwisata gitu ya, ketika memahami tentang tourist satisfaction dan juga pengalaman mereka. Oke, nah prinsipnya yang dimaksud kepuasan itu apa? Sebenarnya prinsipnya sederhana ya. Kepuasan itu diartikan sebagai perasaan yang positif gitu ya, puas, lega, senang gitu ya atas terpenuhinya jasa atau produk yang dibeli. Jadi ketika konsumen, customer di dalam konteks ini adalah wisatawan itu membeli suatu produk wisata dan dia senang, berarti ya dia merasa puas gitu ya. Kepuasan merupakan pertemuan dua unsur. Ini yang saya bilang sebenarnya sangat sederhana konsepnya ya menurut KOM tahun 1976, yaitu ada harapan yang ketemu dengan tampilan produk atau jasa gitu ya. Kalau harapannya tinggi tapi tampilan produk atau jasanya rendah di bawah harapannya, berarti akan menimbulkan ketidakpuasan gitu ya. Kalau harapannya sama dengan tampilan produknya, ya dia puas gitu ya. Tapi kalau harapannya mungkin bahkan di bawah, nggak terlalu expect besar, tetapi tampilan atau produk jasanya yang dikonsumsi kemudian melebihi harapan, berarti ini sangat puas gitu ya. Jadi sebenarnya cara kerja dari kepuasan ini sederhana. Ada pertemuan antara harapan dan juga tampilan produk atau jasa, atau antara harapan dan kenyataannya begitu ya. Kemudian menimbulkan perasaan puas dan tidak puas. Nah, kepuasan wisatawan ini mempengaruhi persepsi wisatawan. Kita sudah belajar banyak gitu ya, mendiskusikan banyak hal tentang persepsi wisatawan yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Kepuasan wisatawan itu mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap destinasi, terhadap suatu atraksi wisata, terhadap suatu produk wisata, dan juga berpengaruh terhadap keputusan untuk berkunjung kembali. Jadi kenapa ini juga menjadi penelitian yang sering dilakukan tentang hubungan gitu ya antara kepuasan dengan keputusan berkunjung kembali ya, tourist satisfaction dengan revisit intention, itu banyak sekali kemudian diteliti gitu menjadi topik-topik penelitian. Kemudian yang saya rangkum dari bukunya Ross gitu ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan wisatawan. Mungkin tidak hanya 4 ini, banyak gitu ya. Ada bagaimana pelayanan atau servis di tempat wisata, kemudian bagaimana produk yang dijual di tempat wisata. Produk ini tentu saja kalau dalam pariwisata itu lebih banyak yang intangible ya daripada yang tangible gitu ya mungkin. Kemudian situs atau tempat wisata itu sendiri, atraksinya seperti apa, tempat wisata artinya mungkin yang berhubungan dengan fisik ya, ini lebih ke fisik. Kemudian yang terakhir adalah atraksi yang ada di tempat wisata, atau mungkin juga aktivitas gitu ya yang ada di tempat wisata. Banyak hal sebenarnya yang mempengaruhi kepuasan wisatawan, tapi yang di dalam Ross dirangkum dalam 4 hal ini, yaitu servis, produk, situsnya, dan juga atraksinya. Jadi ilustrasi di sini menarik gitu ya. Ada anggaplah ini penyedia servisnya, penyedia jasanya gitu ya. Itu yang kalau yang duduk ini adalah wisatawannya gitu ya. Too sunny for you to dry gitu. Jadi selalu ada saja permintaan dari konsumen gitu ya, permintaan wisatawan itu tidak pernah habis, tidak pernah selesai gitu ya. Itu bagaimana kemudian penyelenggaranya atau penyedia produknya itu
bisa memenuhi keinginan gitu ya konsumen agar dia puas. Harapannya kalau puas dia akan berkunjung kembali begitu ya dan menjadi loyal terhadap produk atau destinasi tersebut. Itu menjadi penting untuk keberlanjutan atau keberlangsungan sebuah destinasi. Oke, kita mungkin sudah mengenal atau mengetahui ya apa saja sih harapan atau keinginan seorang wisatawan gitu ya. Ada banyak mestinya ya yang dapat dirangkum dari ROS itu ada 7. Yang pertama adalah perlindungan, keamanan, kenyamanan. Jadi mau bentuknya wisata seperti apa, mau itu yang mass atau yang mungkin lebih customized, mau apa namanya tipologi atau karakteristik wisatawannya seperti apapun, mau itu dia model yang explorer atau yang drifter gitu ya, tetap mereka membutuhkan pelindungan, keamanan dan kenyamanan gitu ya. Tentu saja mungkin dalam toleransi atau derajat yang berbeda-beda, tetapi aspek ini itu dimiliki atau menjadi harapan bagi semua wisatawan. Apapun jenis wisatanya, apapun aktivitas yang ingin dilakukan, apapun pilihan atraksinya gitu ya, atau apapun tipologi dan karakteristiknya gitu. Kemudian harapan yang selanjutnya adalah kemudahan akses transportasi ya menuju ke tempat wisata, menuju ke atraksi wisata, menuju ke destinasi. Ini sangat penting gitu ya menjadi harapan atau keinginan wisatawan gitu ya ketika mungkin aksesnya sangat sulit gitu ya mungkin bahkan perlu effort yang luar biasa, yang besar gitu ya. Tapi ternyata kondisinya tidak sebanding gitu ya dengan yang dibayangkan. Tentu saja ini juga akan mempengaruhi wisatawan mungkin tidak mendapatkan experience yang positif gitu ya dan mempengaruhi dia mungkin tidak mau gitu ya berkunjung kembali. Kemudian juga mendapat pelayanan atau servis dari tenaga yang terampil gitu ya. Artinya ini juga sama gitu ya dalam bentuk apapun gitu ya, mau yang tingkatnya luxury atau yang basic service gitu ya, itu tetap menjadi harapan atau keinginan bagi seorang wisatawan untuk mendapatkan servis yang memuaskan, yang mungkin tenaga-tenaga SDM pariwisata yang responsif, yang skillful dan sebagainya. Kemudian berbagai fasilitas pendukung seperti penukaran uang gitu ya, ini diperlukan sekali untuk turis mancanegara gitu ya. Ada money changer gitu ya, mudah gitu ya menukar uang dan juga mungkin keberadaan berbagai mesin ATM dan sebagainya. Jadi ini fasilitas pendukung gitu. Mungkin kalau sekarang ditambah dengan adanya edisi gitu ya, pembayaran secara online dan sebagainya gitu ya, karena perkembangan teknologi informasi gitu ya dan digitalisasi pada banyak hal, jadi banyak mungkin orang yang sudah mulai cashless, jadi kemana-mana pengennya transaksi online gitu karena mempermudah. Kemudian juga akomodasi sesuai dengan yang disepakati, artinya apa yang mungkin ditampilkan gitu ya di beberapa feature yang ada di online travel agent misalkan gitu ya, itu kan selalu ada gambar dan sebagainya tentang akomodasi, tentang fasilitas dan sebagainya gitu ya. Itu harus sesuai gitu ya dengan kenyataannya. Artinya disepakati kan ketika wisatawan mau memilih akomodasi, sudah melihat berbagai feature yang ditampilkan, kemudian booking atau melakukan pemesanan, ya dia berharap itu akan sesuai pilihan. Jadi itu yang menjadi harapannya. Kemudian tour guide yang profesional gitu ya untuk mungkin lebih mendalami tentang bagaimana dunia pemanduan gitu ya. Mungkin teman-teman bisa kalau tertarik gitu ya, mungkin bisa mengambil mata kuliah pilihan interpretasi dan pemanduan tentang di situ banyak
mengeksplor tentang bagaimana sih gitu ya melakukan pemanduan yang baik gitu ya, bagaimana menjadi tour guide yang profesional, karena ini sangat penting juga gitu ya di dalam apa namanya aktivitas wisata gitu. Karena tour guide itu punya fungsi sebagai representasi gitu ya, bahkan sebagai representasi dari suatu apa ya destinasi gitu ya, bisa dikatakan mungkin bahkan representasi dari suatu negara gitu ya, ketika dia bertugas untuk melayani wisatawan. Dan yang terakhir, harapan atau keinginan wisatawan itu terdapat souvenir ya, souvenir shopping center yang berkualitas. Kita paham bahwa apa namanya ya, ini menjadi salah satu unsur gitu ya dari rangkaian aktivitas wisata. Jadi souvenir ini sudah seakan menjadi kebutuhan gitu ya. Tidak hanya orang mau berwisata itu menikmati apa namanya ya, mungkin potensi alamnya gitu ya, melakukan aktivitas di atraksi wisata dan sebagainya, tapi ada demand gitu ya. Kalau habis berlibur, kalau habis mengunjungi suatu tempat wisata dan kembali lagi, itu seakan pantasnya itu ada souvenir, ada oleh-oleh dan sebagainya. Dan ini kemudian souvenir ini menjadi unsur yang juga penting gitu ya di dalam kegiatan keseluruhan kegiatan wisata gitu. Makanya kemudian banyak tempat-tempat destinasi yang membuat gitu ya suatu produk unggulan gitu ya untuk dijadikan sebagai souvenir atau oleh-oleh yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada makanan gitu ya, tapi juga banyak hal gitu ya, produk-produk kesenian, produk-produk apa ya art and craft dan sebagainya itu juga bisa menjadi souvenir gitu, yang masing-masing destinasi berusaha untuk mencari keunggulan atau ciri khasnya yang bisa dijadikan souvenir. Oke, selanjutnya apakah teman-teman sudah pernah gitu ya mendengar tentang serve qual atau service quality? Ini adalah salah satu topik penelitian yang sangat umum, sangat sering dilakukan untuk mengetahui kepuasan gitu ya, kepuasan wisatawan itu sampai mana gitu ya, dengan menggunakan model serve qual ini untuk mengukur kepuasan. Nah, serve qual service quality model itu pertama kali dibuat dari penelitian yang dilakukan oleh para suraman, Zetemal dan Berry. Jadi para suraman ini sangat familiar gitu ya. Kalau mungkin juga di teori-teori pariwisata mungkin juga sudah pernah dibahas ya. Itu apa namanya membuat serve qual model ini berdasarkan model kesenjangan antara harapan dan harapan dan persepsi, antara expectation dan juga perception gap model gitu ya. Jadi harapan dan kenyataan lah gitu ya yang ada gitu. Harapan ini kan berarti mungkin sebelum mengunjungi destinasi, ya persepsi ini dalam konteks ini, walaupun persepsi itu juga bisa dimiliki sebelum mengunjungi destinasi, tapi dalam konteksnya ini adalah persepsi ketika dia sudah on-site. Nah, ini berdasarkan model kesenjangan ini, kemudian para Suraman et al. Membuat model service quality. Ada 10 dimensi service quality menurut apa namanya para Suraman dan kawan-kawan. Ada reliability, ada responsiveness, ada competence, ada access, ada courtesy, communication, credibility, security, understanding atau pemahaman terhadap customer, dan juga tangible. Namun 10 dimensi ini kemudian ini kan yang awal ya, yang tahun 1985 ini di awalnya ini kan ada 10 dimensi serve qual, tapi kemudian direvisi, diperbarui lagi gitu ya. Tapi revisinya ini tidak menggugurkan yang awal ya, konsep awal. Kemudian direvisi, diperbarui lagi, menyingkatnya menjadi 5 dimensi karena ada beberapa dimensi yang apa ya, yang overlap gitu ya, yang dianggap overlap atau sebenarnya hampir serupa gitu ya. Kayak apa ya namanya, reliability itu
bisa sama gitu ya, dianggap sama dengan credibility seperti itu. Jadi kemudian penelitian-penelitian selanjutnya setelah tahun 1985 Parasuraman itu menyingkatnya menjadi hanya 5 dimensi surf wall. Nah, kemudian dimensi surf wall dari Raffi Chandran di tahun 2010 ini kemudian sebenarnya dia juga mengambil dari yang awalnya 10 dimensi surf wall-nya Parasuraman, kemudian menyingkatnya menjadi 5. Ada reliability, ada responsiveness, tangible, assurance, dan sympathy. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman mau melakukan penelitian gitu ya dengan menggunakan model surf wall ya boleh atau bisa saja menggunakan 10 dimensi atau mau yang pakai 5 dimensi gitu ya, sangat tergantung dengan konteks gitu ya penelitian yang akan teman-teman lakukan. Oke, selanjutnya beberapa penelitian, ini hanya beberapa penelitian tentang kepuasan wisatawan. Minggu depan silahkan teman-teman yang mau membahas tentang tourist satisfaction mencari lagi mungkin yang terbaru gitu ya, penelitian tentang tourist satisfaction, dan kemudian di-share ke kami semua gitu ya, dipresentasikan tentang apa sih penelitian terbaru tentang tourist satisfaction dan sebagainya gitu ya. Ini beberapa yang sudah pernah dilakukan oleh McDowell di tahun 2010 meneliti gitu ya, melakukan penelitian di Thailand, terutama di kota Bangkok yang namanya sudah berganti ya sekarang ya. Itu McDowell melakukan penelitian terhadap turis internasional yang mengunjungi Bangkok gitu ya. Apa sih yang membuat mereka senang gitu ya? Atau apa hal yang paling menonjol gitu ya, yang buat kemudian perasaan mereka positif gitu ya terhadap Bangkok, itu adalah ternyata faktor keramatamahan masyarakat lokal dan juga kualitas pelayanan yang baik. Jadi 2 hal ini yang kayak the most positive feature-nya Bangkok gitu ya, yang bisa dirasakan oleh turis internasional. Yang pertama adalah keramatamahan masyarakat lokal, termasuk di situ keterbukaan mereka dan sebagainya gitu ya dalam menerima tamu, dalam menerima wisatawan internasional dan sebagainya gitu ya. Dan yang kedua adalah kualitas pelayanan yang baik. 2 hal ini yang membuat turis internasional itu senang mengunjungi Bangkok. Dan memang angka kunjungan turis internasional di Bangkok itu besar ya, per tahunnya bahkan lebih besar daripada Indonesia. Kemudian Suhartanto di tahun 2016 itu juga menemukan bahwa souvenir atau kepuasan wisatawan pada souvenir yang dijual di tempat wisata itu juga ternyata bisa mempengaruhi persepsi terhadap destinasi dan keputusan untuk kembali berkunjung gitu ya. Misalkan mungkin banyak ya kalau Jogja gitu mungkin terkenal dengan bakpianya gitu ya, kayaknya nggak mungkin kalau ke Jogja pulang-pulang nggak bawa bakpia gitu ya, misalkan seperti itu. Atau Bali mungkin dengan pai susunya gitu ya, atau mana lagi ya mungkin di daerah Sumatera, Palembang gitu ya, itu yang bisa atau yang biasa dijadikan oleh-oleh mungkin kerupuk kemplangnya dan sebagainya gitu ya, itu menjadi seperti embedded gitu ya dengan destinasi tersebut. Oh ya kalau Jogja itu ya bakpia, kalau Bali itu ya mungkin apa-apa ya susunya. Kemudian kalau Bandung mungkin bolennya gitu ya, itu menjadi embedded dan itu membuat orang kangen gitu ya, untuk bisa jadi mungkin mau ke Bandung hanya untuk mau beli bolennya gitu ya, mau ke Jogja hanya untuk mau beli bakpianya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kemudian selanjutnya adalah apakah kepuasan saja itu cukup gitu ya. Pertanyaan selanjutnya apakah ketika turis merasa atau membuat dia menjadi loyal customer gitu ya, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ini ada penelitian gitu ya yang dilakukan oleh Jones and Caesar, juga Cunningham and Pafra, dan juga Rachel. Nah, dalam penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa sebenarnya lebih dari 60% customer
yang dia menyatakan puas terhadap suatu produk, itu juga mereka beralih memilih produk dengan merek lain gitu ya. Loh, berarti puas gitu ya, merasa puas dengan suatu produk tidak menjamin dia loyal terhadap produk tersebut gitu ya. Karena ternyata hasil surveinya 60% customer yang merasa puas gitu ya atau mengaku puas terhadap suatu produk itu juga beralih ternyata pindah memilih produk lain gitu. Nah, ini kenapa gitu ya. Nah, presentase ini menyiratkan bahwa customer itu menginginkan lebih dari sekedar kepuasan dalam pembelian dan pengukuran tentang pengalaman customer yang ada selama ini. Jadi ternyata kepuasan saja itu tidak cukup untuk membuat wisatawan itu loyal terhadap suatu produk wisata. Terus apa dong gitu ya? Nah, karena di situ penelitian atau survei tentang kepuasan itu tidak memasukkan unsur experience, unsur pengalaman yang ternyata itu penting gitu ya, faktor-faktor pengalaman yang mempengaruhi intensi perilaku selanjutnya. Kalau intensi perilaku selanjutnya berarti dalam konteks wisatawan adalah ya keputusan berkunjung kembali gitu ya. Itu missing gitu ya dari penelitian tentang tourist satisfaction. Nah, kemudian Kim et al. Menemukan bahwa faktor-faktor pengalaman ternyata penting untuk mempengaruhi intensi perilaku selanjutnya. Nah, kemudian kita beralih ke tentang experience gitu ya. Apa sih definisi experience dalam pariwisata? Nah, kenapa ini menjadi penting? Kemudian menjadi penting itu diawali dari sebenarnya perubahan ekonomi global yang terjadi secara drastis gitu ya. Itu mengakibatkan perubahan pola konsumsi dari produk consumption menjadi experience consumption, terutama mungkin di pariwisata ya, yang semua mungkin hampir semua produknya yang bersifat tangible gitu ya, lebih besar ke yang tangible gitu ya. Itu ada peralihan. Jadi konsumen itu tidak hanya mengkonsumsi produk, tetapi juga mengkonsumsi pengalamannya. Itu menjadi penting. Dalam pariwisata juga akhirnya terjadi perubahan dari service base menjadi experience base ya. Udah service base padahal udah core-nya gitu ya dari pariwisata ya, pelayanan, tetapi semakin ke kini itu tidak hanya service base tapi juga experience base gitu ya. Dulu orang berkunjung ke pantai atau main ke pantai ya udah pasif aja gitu ya, melihat pantai gitu ya, duduk melihat pantai. Kan tidak seperti itu ya, sebagai destinasi wisata pantai gitu ya, kemudian mengembangkan berbagai hal. Di situ harus ada atraksi-atraksinya, di situ harus ada aktivitas yang bisa dilakukan wisatawan. Seperti misalkan kalau di Bali, di Tanjung Benoa, di situ ada banana boat, di situ ada flying fish, di situ ada apalagi ya, jet ski dan sebagainya gitu ya. Karena wisatawan tidak cukup hanya menikmati pantai itu visual saja gitu ya, datang cuma lihat pantai udah pulang gitu ya, itu tidak menimbulkan kesan yang lebih gitu ya bagi wisatawan dan tidak membuat mereka untuk tertarik berkunjung kembali. Tapi dengan tambahan-tambahan aktivitas di mana wisatawan kemudian merasakan experience-nya. Kalau di pantai-pantai di selatan Jawa, di Gunung Kidul itu lebih ke surfing mungkin ya, nggak semuanya juga bisa dibuat surfing ya, karena ombaknya mungkin sekarang banyak dikembangkan menjadi daerah camping ya, camping ground ya di pantai-pantai di selatan Jawa, itu sebenarnya menambah experience gitu. Nah, experience kalau menurut Smith itu adalah semua sensasi atau knowledge gitu ya yang dihasilkan dari person participation in activities. Makanya kemudian suatu destinasi wisata itu perlu sekali gitu ya punya aktivitas wisata. Kayak mungkin kalau teman-teman mungkin berkunjung gitu ya, kemana ya, ke Bumi Merapi mungkin gitu ya,
itu kan sekarang mendiversifikasi gitu ya aktivitas wisatanya. Kalau dulu mungkin hanya melihat satwa gitu ya, itu kan kayak mini farm atau mini zoo gitu ya, melihat satwa ngasih makan. Sekarang ada lagi mereka bikin apalah gitu ya, tematik kayak taman tematik gitu, ada aktivitas foto-foto dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada demand yang lebih gitu ya dari wisatawan. Kemudian menurut Otto dan Ricci, experience itu sifatnya subjektif. Ini adalah subjektif mental state dirasakan oleh partisipan, dalam konteks ini adalah wisatawan, selama mereka encounter atau bertemu atau mengalami gitu ya pelayanan itu. Di sini menurut Otto pelayanan itu tidak cukup gitu ya, tapi juga untuk menimbulkan experience gitu ya, itu lebih dari sekedar service gitu ya, tapi harus ada experience yang bisa dirasakan oleh wisatawan. Nah, sifatnya experience ini sangat subjektif. Kemudian menurut Lee, itu turis experience itu merupakan multifunctional leisure activity gitu ya, involving either entertainment or learning or both gitu ya. Unsur entertainment, ada unsur belajarnya juga gitu ya bagi individual. Jadi sifatnya experience ini adalah individual gitu ya, konteksnya ini adalah individual. Nah, ini bisa ditemukan atau bisa dirasakan dalam aktivitas baik wisata maupun aktivitas leisure gitu ya, yang hanya menghabiskan waktu luang gitu ya, setengah hari gitu ya, pergi kemana gitu, itu juga ada unsur experience di situ yang sangat diperlukan oleh wisatawan. Oke, selanjutnya ada beberapa dimensi inti gitu ya, dimensi inti dari pengalaman wisatawan. Menurut Smith, pengalaman itu terdiri dari serangkaian aktivitas itu tadi ya. Jadi tidak kita berkunjung ke pantai tidak hanya menikmati atau melihat ombaknya, menunggu sunset atau menunggu sunrise, tidak cukup itu, tetapi pengalaman itu dibangun dari berbagai aktivitas yang dilakukan di suatu atraksi wisata. Oh, di pantai itu sekarang juga bisa mungkin berenang gitu ya, mungkin surfing, mungkin main jet ski, mungkin apalah dan sebagainya gitu ya. Kalau di Parangtritis di sini pantai yang paling ramai kayaknya Parangtritis ya. Mungkin di Parangtritis ada naik kuda lah, ada sandboarding dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Kemudian elemen kunci pengalaman wisatawan adalah konstruksi makna dari informasi yang tersedia di dalam pengalaman tersebut. Ini menurut Urieli. Jadi sebenarnya pengalaman wisatawan itu adalah atau lekat gitu ya dengan bagaimana wisatawan itu memaknai gitu ya aktivitas wisata yang dia lakukan gitu ya secara keseluruhan, dan pengalaman memiliki nilai simbolis bagi wisatawan. Pengalaman itu kan bisa bersifat positif maupun negatif gitu ya, dan ini akan sangat mempengaruhi intensi perilaku gitu ya ke depannya gitu ya. Jadi orang kalau punya pengalaman buruk, dia cenderung intensinya akan menghindar, tidak mau lagi gitu kan. Tapi kalau orang punya pengalaman positif terhadap sesuatu, ya kecenderungannya dia akan mengulang atau melakukan repetisi gitu ya terhadap hal tersebut. Nah, ini juga sebenarnya sama gitu ya. Prinsip itu diterapkan di sektor pariwisata. Kemudian menurut Wilson dan McIntosh, wisatawan akan mengekspresikan ingatan tentang pengalaman berwisata melalui sebuah cerita. Nah, ini kemudian menjadi penting. Ketika wisatawan mendapatkan pengalaman yang positif, dia bisa menceritakan gitu ya ke orang yang lain. Kalau sekarang medianya lebih beragam ya, lewat media sosial dan sebagainya, itu kemudian mendapatkan perhatian yang masif gitu ya. Jadi membuat orang tertarik ketika wisatawan tersebut menceritakan pengalaman yang positif. Tapi sebaliknya, dia memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman negatifnya, itu juga akan sangat berdampak. Kita mungkin sudah pernah
atau sering mendengar membaca berita-berita tentang bagaimana pelayanan di suatu tempat makan gitu ya, ketok harga gitu ya, atau tempat wisata misalkan parkir di Jogja di sekitar area Malioboro itu mahal dan sebagainya gitu ya. Dibagikan cerita itu di media sosial, banyak dikomentari, ditanggapi semua orang gitu ya. Kemudian ke Jogja sekarang gitu ya dan sebagainya gitu. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap image gitu ya dari destinasi tersebut. Makanya kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, ketok harga gitu ya. Kemudian besoknya langsung warungnya langsung 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 sepi gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar tentang cancel culture gitu ya, yang akhir-akhir ini kayaknya sering banget gitu ya terjadi. Kemudian mungkin rame parkir yang mahal gitu ya. Wah, itu langsung kalau ada berita itu besoknya dari mulai dinas perhubungan, dari mungkin dinas pariwisata atau stakeholder setempat itu bingung gitu ya, bagaimana menanggapinya gitu ya, saling lempar-lemparan, itu wewenangnya dinas perhubungan, itu wewenangnya dinas pariwisata gitu ya, itu tempat parkir ilegal, jadi seperti itu gitu ya. Ini menunjukkan bagaimana pengalaman yang diceritakan itu sangat penting dan mempengaruhi tidak hanya bagi wisatawan itu sendiri, tetapi dengan meningkatnya kemajuan media sosial ini, pengalaman itu juga bisa dirasakan oleh orang lain, oleh wisatawan lain atau calon wisatawan lain, padahal belum pernah misalkan, tapi ikut merasakan dari cerita orang lain. Kemudian pengalaman memiliki banyak fase yang muncul seiring waktu, ini menurut Dan Bridgen gitu ya. Nanti fase-fasenya apa saja gitu, silahkan buka penelitiannya Dan Bridgen ini di tahun 2007 gitu ya. Kemudian kalau menurut Trower dan Ryan itu interaksi sosial itu menjadi komponen penting dalam pengalaman gitu ya. Jadi beberapa penelitian itu mencoba mengungkap atau mencari tahu gitu ya variabel-variabel mungkin ya yang mempengaruhi atau yang menjadi komponen penting dalam pengalaman wisatawan. Salah satunya adalah interaksi sosial dengan masyarakat lokal misalkan, atau interaksi sosial dengan sesama wisatawan, itu menjadi komponen penting dalam pengalaman. Kemudian menurut Urieli itu bahwa pengalaman berwisata itu berbeda jauh dari pengalaman sehari-hari. Misalnya bagaimana makan gitu ya, aktivitas makan. Kita itu kan makan setiap hari ya, di rumah setiap hari ya, ya seperti itu gitu ya. Tetapi akan sangat berbeda ketika kita menjadi wisatawan makan mungkin ya di Jogja dengan kemudian makannya di angkringan gitu ya. Sama saja aktivitasnya makan, tetapi karena ini aktivitas makan di Jogja di angkringan ya, di angkringan di Jogja ini adalah merupakan pengalaman berwisata, itu kemudian menjadi sesuatu yang maknanya berbeda gitu ya, tidak hanya sekedar makan karena memenuhi rasa lapar gitu ya, tidak gitu ya, tapi menjadi membuat wisatawan itu mendapatkan feeling gitu ya yang berbeda gitu ya, dan mungkin menceritakan ke teman-temannya gitu ya, kemarin aku habis dari Jogja makan di angkringan dan sebagainya, padahal mungkin makanan yang tersedia di rumah yang dia konsumsi sehari-hari itu lebih enak mungkin gitu ya, atau mungkin lebih mewah mungkin dari hanya sekedar mungkin nasi kucing gitu ya yang harganya 2.000 atau 3.000-an. Tapi karena ini adalah pengalaman yang tidak umum gitu ya, pengalaman wisata, jadi ini punya makna yang lebih dalam gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir dari Moscardo di tahun 2009 itu mengatakan bahwa pengalaman ini adalah atau sifatnya adalah subjektif psychological state. Mengkonsumsi produk yang sama, berkunjung ke destinasi wisata yang sama gitu ya, bahkan mungkin mendapatkan servis yang ya sama lah gitu ya, tapi satu orang dengan yang lainnya, misalkan mungkin Rizka dan Sekar gitu ya, itu berbeda gitu ya, pengalaman yang didapatkan itu berbeda. Yang Rizka mungkin sangat puas gitu ya, sangat positif, bisa jadi Sekar tidak gitu ya.
padahal mengkonsumsi hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa pengalaman itu merupakan hal yang sangat-sangat subjektif, dan teman-teman sudah mempelajari, sudah tahu kondisi psikologis atau psychological state itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, latar belakang orang tersebut, usia, gender, kalau ditarik ke belakang pakai teori-teorinya apa ya, psikoanalisa gitu ya, itu ya masa lalu, trauma dan sebagainya gitu ya. Kalau pakai pendekatan-pendekatan humanis ya motivasi, apalagi ya harapan dan sebagainya gitu ya. Jadi satu individu dengan individu lainnya sesuai dengan prinsip psikologi itu adalah berbeda. Jadi ada individual differences. Oke, selanjutnya adalah tentang memorable tourism experience. Ini juga menjadi salah satu topik yang sangat sering gitu ya diteliti gitu. Tidak pernah habis gitu ya ketertarikan peneliti untuk mengeksplor tentang memorable tourism experience. Apa sih pengalaman yang memorable itu, yang selalu diingat gitu ya, yang tidak pernah dilupakan itu. Wirtz tahun 2003 itu menunjukkan bukti empiris yang memberikan gambaran bahwa pengalaman yang diingat atau yang melekat itu merupakan prediktor paling baik bagi individu untuk ingin nggak dia kembali mengkonsumsi produk yang sama gitu ya. Kalau di sini adalah experience, remembers experience itu the best predictor of an individual's desire untuk untuk melakukan gitu ya liburan yang sama gitu ya di masa depan gitu ya. Jadi ini berhubungan dengan revisit intention, bahwa pengalaman yang sangat-sangat melekat itu mempengaruhi intensi wisatawan untuk berkunjung kembali. Jadi ini dikatakan di sini sebagai the best predictor. Nah, positive MTE atau positive memorable tourism experience itu secara operasional didefinisikan sebagai sebuah pengalaman wisata yang diingat secara positif dan dimunculkan kembali. Jadi inilah kalau dalam memori itu kan ada retention gitu ya, ada recall gitu ya, setelah terjadinya peristiwa, karena berbagai hal itu disimpan di dalam memorinya individu gitu ya, yang suatu saat bisa di-recall gitu ya, mungkin bisa dievaluasi oleh individu itu sendiri gitu ya, karena individu adalah seseorang yang aktif gitu ya. Jadi dia suatu saat bisa merecall memorinya tersebut. Nah, ini kemudian recall-nya ini yang membuat si individu ini atau wisatawan ini ada kecenderungan untuk melakukan atau merasakan lagi pengalaman yang sama. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan memoriability suatu event, kalau menurut Kim itu ada affective feeling, ada cognitive evaluation, dan juga ada novel event. Jadi 3 hal ini menjadi faktor yang dapat meningkatkan suatu event itu diingat atau tidak gitu ya oleh seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah komponen dari MTI. Apa saja? Ada banyak menurut Kim, mengembangkan komponen gitu ya, dan konstruk MTI itu ada keterlibatan, ada hedonisme, bahkan unsur-unsur hedonisme itu juga menjadi komponen penting gitu ya dalam memorable tourist experience gitu ya. Kemudian kebahagiaan, pleasure, relaksasi, stimulasi. Nanti silahkan teman-teman perhatikan sendiri gitu ya. Banyak yang kemudian melakukan penelitian tentang MTI, kemudian membuat dengan pendekatan yang kuantitatif ya biasanya. Kemudian komponen-komponen ini dimasukkan dalam kuesioner gitu ya. Ada hedonisme, ada petualangan dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir tentang adakah pengaruh budaya gitu ya terhadap pengalaman puas atau tidak puas gitu ya seorang customer.
kita sudah pernah gitu ya membahas tentang bagaimana sih pentingnya budaya, faktor budaya gitu ya dalam mempengaruhi seorang individu, dalam perilaku individu gitu ya. Bahwa menurut Ray Singer tahun 2009 itu tingkat kepuasan customer atau pengalaman ketidakpuasan itu sangat dipengaruhi oleh budaya nasional gitu ya, atau budaya tempat asal wisatawan gitu ya. Sama-sama pergi ke Bali, mungkin kalau wisatawannya itu berasal dari Rusia satunya, yang satunya mungkin berasal dari Inggris, itu akan berbeda gitu ya, dipengaruhi oleh faktor apa ya, background cultural mereka gitu ya. Mungkin service atau apa ya, ya service di Bali, service sektor pariwisata di Bali, kalau bagi turis Rusia gitu ya, misalkan karena itu mungkin itu biasa gitu ya di negaranya, ini contoh saja ya, itu kemudian ya tingkat kepuasannya akan berbeda mungkin ya, mungkin dengan turis yang berasal dari negara lain, Inggris atau Belanda gitu ya, yang dia tidak menemukan ada unsur novelty itu tadi ya, tidak menemukan ini di negara asalnya. Karena ini tidak menjadi yang tidak biasa gitu. Nah, itu akan juga mempengaruhi tingkat atau pengalaman ketidakpuasan. Nah, di dalam masyarakat yang kolektif, seperti mungkin Indonesia, negara-negara Southeast Asia gitu ya, yang masyarakatnya cenderung kolektif, kepuasan seringkali bergantung pada trust, caring, shared duty, dan juga long-term commitment. Sedangkan pada masyarakat individualis, kepuasan itu bergantung pada efektivitas dan efisiensi, kecepatan dan error-free service gitu ya. Mungkin juga unsur disiplin gitu ya, tepat waktu dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat yang individu gitu ya. Tapi bagi masyarakat yang kolektif mungkin lebih ke hal yang berhubungan dengan feeling gitu ya. Ini ada trust, ada caring gitu ya, lebih hal-hal yang berhubungan dengan emotion gitu ya. Kemudian peneliti juga menemukan bahwa untuk kepuasan pengunjung Amerika gitu ya, yang berasal dari budaya yang lebih individualis, personalisasi pelayanan merupakan hal yang penting. Sedangkan bagi wisatawan atau pengunjung dari Korea yang mungkin ini lebih ke apa ya, komunal gitu ya, lebih ke kolektif daripada ya membandingkannya dengan Amerika, itu individual recognition dan personalisasi itu kurang penting gitu ya. Kalau orang Korea believe that service provider itu harus punctual, harus respectful. Di sini berarti ada unsur emosi ya, ada harus courteous and caring gitu ya, daripada personal gitu ya, daripada yang apa ya, customize gitu ya. Tapi harus lebih lebih care gitu ya, hal-hal yang bersifat lebih emosional lah gitu, dari Korea. Oke, itu kira-kira teman-teman ini berbagai referensinya. Semoga bisa apa ya, menjadi pengantar untuk teman-teman melakukan presentasi minggu depan dengan memilih salah satu topik aja, mau tourist experience atau tourist satisfaction atau apa ya, mungkin yang berkaitan dengan dampak pariwisata pada individu, mungkin ada tourist well-being, banyak juga sekarang lagi diteliti tourist emotion, tourist related to stress gitu ya. Itu silahkan teman-teman cari artikel, salah satu artikel saja di berbagai jurnal. Kemudian teman-teman diskusikan gitu ya, dan dipresentasikan hal-hal menarik apa saja gitu ya. Itu di minggu depan. Ada 5 kelompok ya. Oke, itu dari saya karena saya sudah capek, sudah 1 jam ini. Silahkan kalau ada komentar, pertanyaan atau apapun, kita masih punya waktu kira-kira 15 menit. Silahkan. Adakah? Ada atau tidak ada? Kalau tidak ada, berarti saya asumsikan sudah paham ya semuanya. Untuk minggu depan sudah siap dengan
artikelnya yang mau dipresentasikan? Sudah? Oke, ya saya kira untuk diskusinya atau pertanyaan akan lebih banyak ini ya di minggu depan begitu ya. Tapi mungkin saya mau sedikit satu, dua atau bolehlah siapapun menceritakan gitu ya tentang experience yang paling memorable mungkin dari kegiatan eh, berwisata teman-teman. Silakan, siapapun. Apa hal boleh yang sifatnya positif, boleh yang negatif. Adakah? Apa yang paling memorable? Apa yang membuat teman-teman itu eh, memutuskan untuk mengunjungi kembali gitu ya suatu destinasi? Karena mungkin ini kayak sebagai salah satu contoh gitu ya. Yang dekat dengan saya mungkin ya, mungkin dekat juga dengan kita. Kawasan Malioboro gitu ya, dengan berbagai perubahan gitu ya, dan berbagai perubahan itu tidak tidak apa ya, tidak membuat Malioboro itu seperti kehilangan magnetnya gitu ya. Walaupun banyak cerita negatif gitu ya, pengalaman-pengalaman negatif tentang macetnya mungkin, tentang apa ya, tentang mahalnya mungkin, tentang ketidakteraturannya dan sebagainya, tapi tidak membuat Malioboro itu seperti kehilangan magnet. Ya, itu seperti kalau wisatawan itu nggak afdol gitu ya, belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Padahal sudah banyak mungkin cerita-cerita negatif. Nah, ini kan seperti menjadi devian gitu ya dari apa yang namanya satisfaction gitu ya, kepuasan gitu ya. Bisa saja mereka atau kalau disurvei wisatawan itu mengaku tidak puas gitu ya atas atas kunjungannya ke Malioboro, tapi belum tentu mereka ke depannya tidak mau berkunjung ke situ lagi gitu ya. Jadi bahkan mungkin experience ada devian-devian di mana mungkin bahkan experience yang apa ya kurang menyenangkan pun tidak membuat orang itu berhenti melakukan tindakan yang sama. Ini menjadi menarik gitu ya. Kalau kita lihat di apa ya di sektor pariwisata gitu ya, walaupun ya sangat memungkinkan bagi seseorang itu ketika mendapatkan pengalaman yang buruk tapi tetap melakukan tindakan yang sama. Nah, ini kan menjadi devian-devian dari berbagai mungkin teori psikologi ya, saking saking kompleksnya seorang individu. Itu mungkin silahkan kalau ada yang mau sharing tentang apa sih memorable experience bagi kalian gitu ya di bidang pariwisata gitu ya, entah itu mengunjungi destinasi atau apapun lah. Silahkan. Asila, silakan Asila. Asila Baik, Rizka. Bu. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Zida. Eh, yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman saya yang paling memorable saat berkunjung ke Semarang, yaitu ke PRPP. Kalau untuk yang belum tahu, PRPP itu apa singkatan dari Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan di Semarang. Nah, di sana itu kan isinya wahana-wahana. Kalau boleh saya bilang, pada saat itu, seingat saya, itu seperti pasar malam mungkin kalau sekarang itu adalah pengalaman saya waktu saya umur 9 tahun, sekitar 9 tahun. Nah, sebenarnya saya ini tipe orang yang kurang menyukai keramaian dan juga sering hilang fokus saat di keramaian, sehingga kalau ke tempat yang menjadi pusat keramaian saya harus memiliki apa harus didampingi oleh seseorang. Waktu itu saya ke sana dengan ibu saya, tetapi eh, tanpa sengaja setelah saya menaiki salah satu wahana, saya tidak bisa menemukan ibu saya dan di sana saya panik, saya hanya bisa berdiri mematung di tempat saat tadi seharusnya ibu menunggu. Lalu sekitar
20 menit atau 30 menit, pokoknya masih lumayan lama itu saya baru bisa bertemu ibu saya kembali karena tadi ternyata ibu sedang mencari toilet saat saya eh, mainkan wahana. Nah, dari cerita ini saya menjadi dari pengalaman ini saya menjadi agak kurang senang kalau misalkan saya diajak ke taman hiburan seperti pasar malam dan lain-lain karena takut terpisah, dan kalau misalkan saya hilang fokus, saya takut kalau tiba-tiba pingsan di jalan. Jadi sampai sekarang untuk wahana tempat-tempat wisata yang menyediakan atraksi wahana-wahana seperti itu, saya kurang suka. Mau dimanapun itu, tidak hanya di PRPP, tapi juga di eh, wahana-wahana yang mirip dengan PRPP itu. Terima kasih. Terima kasih Asila, pengalamannya menarik sekali. Dari yang diceritakan Asila kita bisa dapat insight bahwa begitu melekatnya sesuatu sampai kemudian mempengaruhi perilaku seorang ke depan gitu ya, karena pengalaman, berarti ini kan memorable experience-nya kan yang negatif gitu ya Asila ya, tentang taman hiburan mungkin ya, sampai membuat kemudian Asila agak-agak males gitu ya, mungkin nggak mau gitu ya, kalau disuruh memilih nggak akan pergi ke tempat-tempat wisata yang hubungannya dengan taman hiburan, dengan wahana dan sebagainya. Itu seperti itu dampak pariwisata pada level individu. Ini berhubungan dengan emotion gitu ya, dengan banyak sebenarnya ya hal-hal yang bisa kita eksplor, kita gali tentang bagaimana dampak pariwisata pada level individu. Terima kasih. Rizka, silakan. Ya, halo Ibu, apa suara saya sudah terdengar jelas? Ya, sudah. Oke. Mungkin cerita saya ada sedikit relate dengan Ashila, sama-sama tentang wahana hiburan. Ini seingat saya sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Waktu itu em, kantor ayah saya kayak ada kunjungan tahunan gitu, jalan-jalan. Waktu itu saya ingat banget itu baru pembukaan Trans Studio Bandung. Jadi waktu itu kami sepertinya kayak pada mau ke sana gitu loh, orang-orang kayak ada apa sih di sana gitu, wahananya seperti apa dan lain sebagainya. Saya ingat betul bahwa yang sempat viral saat itu adalah roller coasternya itu yang di luar terus masuk lagi yang kayak gitu. Itu makanya membuat saya kayak kepo, tapi saat itu karena faktor usia jadi belum bisa em, apa menikmati hiburan itu, naik roller coasternya. Nah, kalau dari saya sendiri, saya punya pengalaman baik yang bagus. Saat itu saya ada wahana belang kalau nggak salah waktu itu. Jadi di sana kayak mendadak ada kayak teater mini gitu loh. Jadi partisipannya itu dari para pengunjungnya anak-anaknya. Jadi waktu itu saya dan anak-anak dari pekerja di kantor bapak saya tuh ya berpartisipasi untuk tampil di mini pentas teater saat itu, dan itu membuat saya jadi kayak termotivasi untuk ikut eh, hal serupa di lain waktu. Jadi karena kayak mendadak gitu, cuma briefing sebentar habis itu tampil, kayak membuat saya kayak wah seru juga gitu, pengen nyoba lagi untuk tampil di depan umum, dan itu membuat saya jadi titik awal untuk bisa berani maju di publik gitu, kayak misal untuk tampil nyanyi atau misalkan main teater dan lain sebagainya. Jadi dari salah satu wahana di Trans Studio Bandung itu bikin saya eh, membentuk saya saat ini gitu. Jadi berani untuk tampil di publik. Seperti itu Bu Zida dan teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Rizka. Ini pengalaman positifnya ya, bagaimana satu peristiwa
spesifik gitu ya, itu berpengaruh pada mungkin bisa dibilang banyak hal gitu ya, kehidupan seseorang gitu ya, dari yang kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri dan sebagainya gitu ya. Dan kebetulan itu terjadinya di salah satu atraksi wisata. Menarik ya. Terima kasih. Iswan, silakan. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sebelumnya saya kurang tahu ya Bu, apakah ini bisa dibilang sebagai sebuah pengalaman berwisata, tapi menurut saya ini sangat menarik bagi saya. Soalnya saya kan berasal dari Sulawesi Selatan ya Bu. Mungkin apa ya, kayak berpindahnya saya ke Jogja itu adalah pertama kalinya saya mungkin benar-benar sendirian itu dalam pesawat, benar-benar sendirian untuk berpindah pulau gitu Bu. Jadi karena ada pengalaman itu, jadi saya menjadi tertantang untuk melakukan solo travel lagi di kemudian hari. Yang sebelumnya tuh saya tuh nggak kepikiran sama sekali gitu. Misalnya saya benar-benar harus merancang sendiri nanti. Kemarin misalnya pas di bandara itu harus lewat check-in lewat mana, terus misalnya ambil bagasinya itu lewat mana, lalu nanti dari bandara itu harus naik apa sih buat sampai ke dekat area UGM-nya nanti, dekat area UGM nanti tuh gimana lagi sih nanti alur-alurnya biar sampai di kosan. Jadi kayak benar-benar ada experience, kayak benar-benar sendiri merancang melakukan itu tuh benar-benar seru sih menurut saya. Terus waktu sampai di Jogja kan ini waktu itu sampai saya di Jogja tuh ada kayak sedang rame di Twitter masalah keliti di Jogja. Nah, itu tuh waktu pada saat itu kebetulan saya kayak kadang keluar malam untuk beberapa kegiatan. Nah, karena adanya keliti ini walaupun saya kayak pulang jam 9 malam, jam 10 malam itu benar-benar di motor saat pulang itu kayak gak berhenti baca, karena saya agama Islam gak berhenti baca Al-Fatihah, ayat kursi, dan 3 kul yang sampai-sampai tuh kadang kebolak-balik gitu Bu, saking kayak nervousnya naik motor. Mungkin itu sih Bu dari saya. Terima kasih. Jadi pengalamannya Iswan tadi ada yang positif, ada yang bukan pengalaman negatif ya mungkin ya, tapi lebih kepada kekhawatiran gitu ya, karena harapan seorang apa ya customer yang tadi terhadap keamanan, kenyamanan gitu ya agak terganggu dengan beberapa isu yang kemarin ini soal kritik dan kebetulan terjadi di Yogyakarta yang terkenal sebagai daerah tujuan wisata gitu ya. Ini menarik gitu ya. Tapi tadi bahwa pengalaman pertamanya pergi keluar pulau itu men-trigger gitu ya, Iswan pengen kayaknya asik seru gitu ya jadi solo traveler kemana-mana gitu ya. Ini juga ada gitu ya di dalam sektor pariwisata itu juga menangkap potensi gitu ya adanya solo traveler ini gitu ya. Itu juga cukup besar juga gitu ya dan banyak juga dilakukan gitu ya. Oke, saya pernah gitu ya, juga kebetulan ini pengalaman yang juga terjadi di suatu daerah wisata gitu. Kebetulan ini di Malioboro lagi ya. Jadi waktu saya masih kecil, saya belum saya kan asalnya bukan dari Jogja, saya dari Jawa Timur. Tapi saya mempunyai banyak kerabat, saudara di Jogja. Pernah mungkin saya ingat banget kelas apa ya mungkin kelas 3 SD ya, umur sekitar 9-10 tahun itu diajak ke Jogja. Dan salah satu destinasi yang paling terkenal kan ya Malioboro gitu ya. Belum ke Jogja kalau belum ke Malioboro. Pada waktu itu weekend gitu ya, jalan sama orang tua saya gitu, dan Malioboro memang dari dulu rame gitu ya, apalagi di weekend ya, sekarang lebih rame. Nah, ketika saya jalan itu, saya mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi apa namanya dari arah yang berlawanan itu ada orang dewasa laki-laki yang ya apa ya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan lah ya ke saya gitu ya. Menyolek, memegang di bagian-bagian private gitu. Nah, saya sangat ketakutan gitu ya. Pada waktu itu saya sangat ketakutan, tapi karena anak kecil ya nggak bisa melakukan apa-apa, hanya menggenggam erat tangan ibu saya. Nah, itu punya dampak gitu ya yang luar biasa bagi saya adalah saya males sekali, nggak suka dengan tempat yang ramai.
Jadi lihat antrian, walaupun apa ya, lihat antrian, lihat tempat ramai itu sesuatu yang saya hindari banget gitu. Saya nggak suka. Jadi bahkan misalkan ada antrian kedai baru gitu ya, apa mungkin ada buka kafe baru dan sebagainya gitu ya, itu saya nggak akan datang ke tempat-tempat seperti itu gitu, karena memori saya tentang crowd, tentang kerumunan itu sangat negatif gitu, dan itu juga berpengaruh mempengaruhi saya karena saya punya anak kecil gitu ya, itu ketika kita berjalan di tempat yang agak ramai, itu dia saya pegang erat gitu ya, nggak boleh gitu ya jalan sendiri dan sebagainya. Saya kekepi lah kalau bahasanya seperti itu. Jadi dan saya kalau nggak terpaksa banget, saya juga males nggak mau ke Malioboro. Salah satunya itu karena experience yang negatif. Jadi kalau bahkan istilahnya kalau di dalam apa ya, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah agorafobia. Agorafobia itu adalah ketakutan berada di tempat keramaian. Jadi saya nggak pernah nonton festival, saya nggak pernah nonton, kalau Jogja dulu kan banyak ya, sebelum pandemi ada Jogja karnival gitu ya, ada apa, saya nggak pernah mau datang ke tempat-tempat seperti itu. Pokoknya yang ramai saya nggak pernah mau. Nah ini ternyata satu momen dan kebetulan di apa ya, ini ada hubungannya dengan pariwisata, itu merubah gitu ya, banyak mempengaruhi banyak hal. Saya yakin banyak juga teman-teman di sini yang punya apa ya, itu tadi ya, memorable experience gitu ya, as a tourist gitu ya. Kebetulan mungkin as a tourist yang bisa jadi itu mempengaruhi banyak hal. Bisa positif, bisa negatif gitu ya. Banyak juga yang dari kegiatan berwisata itu misalkan orang dari apa ya, pengalamannya sebagai wisatawan dari negara mungkin negara maju datang ke negara-negara yang berkembang gitu ya, sebagai seorang wisatawan dan mendapatkan pengalaman yang apa ya, mungkin melihat adanya suatu kesenjangan, disparity yang luar biasa antara kondisi di negaranya yang maju dengan negara berkembang, akhirnya men-trigger dia menjadi seorang volunteerism. Itu banyak sekali gitu ya, bagaimana cerita-cerita itu banyak sekali. Kemudian banyak ya orang-orang yang bahkan mungkin kayak ada yang dikembangkan dari pariwisata apa, selam tourism dan sebagainya, itu inilah ya, kalau kalau gerak ekonomi pariwisata itu kayak membuat semua hal itu kayak menjadi mungkin gitu ya. Itu seperti itu. Artinya pariwisata ini memiliki dampak gitu ya bagi individu gitu ya, yang banyak juga yang akhirnya apa ya, kepengen gitu ya mengelilingi dunia gitu ya, karena pengen ada cerita berhenti dari pekerjaannya sebagainya. Jadi banyak sekali cerita-cerita seperti itu, dan ini menarik juga kalau dijadikan suatu topik penelitian gitu ya, penelitian tentang apa, kualitatif gitu ya, mungkin tentang experience wisatawan gitu ya, yang unik-unik gitu ya, yang menarik, yang ya dan sebagainya. Itu kira-kira teman-teman apa namanya, saya yakin semuanya punya yang namanya memorable experience itu sebagai wisatawan gitu ya, atau mungkin bahkan sebagai pengelola wisata, sangat apa, mungkin juga ya teman-teman punya gitu. Itu saya kira waktu yang tersisa silahkan teman-teman gunakan untuk mencari artikel yang akan teman-teman presentasikan minggu depan. Yang minggu depan nggak kebagian presentasi karena sudah presentasi di 2 minggu yang lalu, silahkan mungkin menyiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu ya untuk topik-topik yang akan dipresentasikan oleh teman-teman yang akan presentasi minggu depan. Itu kira-kira dari saya. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri? Silakan. Tidak ada? Oke, berarti sudah ini ya, sudah jelas, saya kira sudah cukup jelas. Minggu depan ada 5 kelompok, saya sudah menuliskan 15 menit gitu ya, untuk maksimal lah 20 menit, tapi sudah dengan Q&A, question and answer. Saya sekali lagi akan meminta salah satu untuk menjadi timekeeper gitu. Jadi kita mulai jam berapa?
Jam 10 atau setengah 10? Minggu depan? Setengah 10 gitu? Jam berapa Setengah maunya? 10 kayaknya Setengah boleh 10 Bu, ya? setengah 10. Oke, setengah 10 ya, mungkin mudah-mudahan nanti sampai jam 11 gitu udah selesai gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas atensinya. Silahkan kembali nugas sambil masih menikmati suasana apa ya, liburan nggak sih ini ya? Kalau online tuh ya antara libur dan nggak libur, antara banyak kerjaan dan santai gitu ya. Tapi ini momen yang bagus, saya juga mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya untuk teman-teman gitu ya. Apa namanya, karena momennya masih bulan Syawal juga gitu. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Terima kasih, Bu.